Di situ, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengundang perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Sudah minta apa saja kepada Tuhan hari ini? Banyak ya? Banyak sekali ya? Dari calon komuni pertama sudah minta apa aja hari ini? Oh, belum minta. Oh ya, nanti minta ya kepada Tuhan ya. Ya. Biasanya kita meminta banyak hal kepada Tuhan. Contohnya hari ini Romo Michael lah, nggak usah jauh-jauh. Minta apa aja supaya cuacanya baik, supaya basar di belakang itu di parkiran itu lancar, banyak pengunjungnya, lalu kemudian banyak yang beli gitu kan. Semoga Ekaristi hari ini juga berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Ternyata pagi ini saya sudah minta 5 kepada Tuhan ya. Dan itu tampaknya juga terjadi pada kita semua. Kita seringkali meminta banyak hal kepada Tuhan. Dan itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain itu kita memang diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur atas segala rahmat, atas segala pendampingan Tuhan kepada kita. Hanya saja yang ingin kita soroti adalah permintaan kepada Tuhan. Kita menganggap dan kita yakin bahwa Tuhan yang maha tinggi akan memberikan banyak hal kepada kita, terutama yang kita butuhkan. Dan memang demikian.
Allah telah memberikan banyak hal kepada kita dan banyak permohonan kita yang dikabulkan oleh Tuhan yang kemudian membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu sungguh baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang setelah kita mohon semoga ya Tuhan studiku itu lancar gitu ya. Nilaiku baik, pekerjaanku baik. Bukan Tuhan yang diimani sebagai pemberi kekuatan dalam hidup kita, tetapi menganggap diri kita adalah yang utama. Sehingga kita jatuh kepada kesombongan. Dan kita tahu bahwa kesombongan menjadi salah satu dari 7 dosa pokok. Maka kita diwanti-wanti untuk tidak sombong. Untuk tidak menyombongkan diri kita dan merendahkan orang lain. Tetapi sekali lagi, kita diajak untuk mengoreksi diri kita agar kita semakin rendah hati. Sebagaimana dalam bacaan pertama hari ini, dikatakan kamu jangan sombong. Jika kamu menjadi besar, itu berarti kamu harus lebih merendahkan hati. Jika kamu hidupmu makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu. Karena kita sadar bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberi ke kita kekuatan sehingga kita mampu bekerja, mampu untuk belajar, mempunyai semangat untuk melayani dan sebagainya. Sama dengan ketika Yesus menegur orang-orang Farisi yang ada di perjamuan makan, yang mereka menganggap diri karena terhormat, sudah melayani dan sebagainya, dia ingin menempati tempat yang terhormat. Semakin kita banyak melayani, semakin kita diajak untuk rendah hati. Pelayanan yang kita lakukan, entah dimanapun itu berada, entah besar ataupun kecil, entah dalam keuskupan, dalam gereja paroki, stasi, lingkungan, keluarga, kita harus semakin diajak untuk rendah hati, bukan semakin dia menyombongkan diri kita. Dalam perjamuan yang diadakan oleh Yesus Kristus sendiri, terutama dalam perayaan Ekaristi ini, Tuhan mengundang banyak orang. Tuhan mengundang kita semua ikut dalam perjamuan Ekaristi untuk mendengarkan sabda Tuhan dan untuk menyambut tubuhnya. Kita semua diundang. Tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan yang kelompok satu dengan kelompok lain. Perayaan Ekaristi menjadi undangan bagi kita semua untuk mengikutinya dengan hikmat. Dengan rasa syukur karena Tuhan sendiri telah mengundang kita. Dan jawaban dari kita, umatnya, itu sangat penting. Ya, aku mau menjawab undangan Tuhan untuk mengikuti perjamuan Ekaristi. Perjamuan Tuhan, perjamuan Ekaristi yang kita rayakan hari ini merupakan perjamuan yang mengundang banyak orang. Dan akhirnya kita pun diundang untuk perjamuan abadi di surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita dapat memetik buah-buahnya, kita dapat memetik makna-maknanya kepada Allah, kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kita patut bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita boleh menghaturkan banyak permohonan kepadanya. Yang kedua, keberhasilan kita, kesuksesan kita tidak membuat kita sombong, tetapi semakin mencintai Allah yang memberi kekuatan bagi kita sehingga kita menjadi sukses. Dan yang ketiga,
Mari kita menjawab undangan Tuhan. Undangan yang diberikan kepada kita semua, yang memberikan kelegaan kepada yang haus, sehingga kita semua pun dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengantar kita ke hidup yang kekal.